Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada Bapak Ibu guru, pembimbing Pondok Ramadan beserta para peserta Pondok Ramadan, khususnya kelas 4 SD Kampung Dalem 1 yang dirahmati Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Adapun peta konsepnya sebagai berikut. Sholat. Nomor 1 adalah pengetahuan tentang sholat. Nomor 2 syarat sahnya sholat. Nomor 3 adalah syarat wajibnya sholat. Nomor 4 adalah rukunnya sholat. Nomor 5 adalah prakteknya sholat. Materi inti. Sholat merupakan rukun Islam kedua yang hukumnya fardu ain, artinya perbuatan yang wajib dilakukan setiap individu muslim tanpa bisa diwakilkan. Sholat merupakan pertemuan langsung seorang hamba dengan Tuhan sebagai tanda tunduk dan patuhnya seorang hamba itu yang disebut hablum minallah. Begitu pentingnya sholat. Di dalam Al-Quran banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan atau mengenai sholat. Seperti yang saya ketengahkan satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan juga saya ketengahkan satu hadis Rasulullah SAW yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi harus menepati syarat dan rukunnya. Adapun syarat wajib dan syarat sahnya sholat, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar sholat. Syarat wajib sholat meliputi nomor 1 dilakukan oleh pemeluk agama Islam, nomor 2 suci dari 2 hadas, nomor 3 orang yang berakal sehat, nomor 4 balik atau sudah mengalami masa dewasa, nomor 5 telah menerima perintah Rasulullah untuk mengerjakannya, nomor 6 dapat melihat atau mendengar. Sedang syarat sahnya sholat sebagai berikut. Nomor 1 sudah masuk waktu sholat. Nomor 2 suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nomor 3 suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Nomor 4 menutup aurat. Aurat laki-laki meliputi mulai dari lutut sampai pusar. Sedang aurat wanita meliputi semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nomor 5 menghadap kiblat. Sedang rukun sholat yaitu perbuatan yang dilakukan di dalam sholat. Dalam madhab Syafi'i, rukun sholat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rukun i'tiqadi, yaitu berniat. Contohnya adalah saya berniat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang nomor 2 adalah rukun fi'li atau perbuatan. Nomor 1 adalah berdiri.
Nomor 2 adalah rukuk dengan tumakninah. Nomor 3 adalah i'tidal dengan tumakninah. Nomor 4 adalah sujud dengan tumakninah. Nomor 5 adalah duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Nomor 6 adalah duduk tasyahud akhir. Sedang rukun qauli atau perkataan, yang pertama adalah takbiratul ihram. Nomor 2 membaca surah Fatihah. Nomor 3 membaca tasyahud akhir. Nomor 4 membaca sholawat Nabi. Dan kelima adalah salam pertama. Praktek dalam sholat. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, maka yang dilakukan pertama adalah membaca niat. Membaca niat itu ketika takbiratul ihram, seperti Allahu Akbar, dengan mengangkat kedua tangan di dalam hati. Ketika takbiratul ihram berniat, saya berniat mengerjakan sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu bersedekap, tangan diletakkan di antara pusar dan dada. Selanjutnya membaca doa iftitah. Doa iftitah merupakan sunnah sholat. Kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dilanjutkan membaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu membaca salah satu surat dari Al-Quran yang hukumnya sunnah, seperti surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu membaca takbir dengan mengangkat kedua tangan untuk rukuk. Allahu Akbar. Tangan diletakkan di kedua lutut sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dibaca 3 kali. Setelah itu membaca Sami Allahu liman hamidah untuk i'tidal. Dalam i'tidal bacaannya adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu membaca takbir dan mengangkat kedua tangan untuk sujud. Allahu Akbar dan sujud. Adapun rukun sujud ada 7 anggota. Yang pertama adalah jidat bersama hidung. Nomor 2, kedua telapak tangan. Yang ketiga adalah kedua lutut. Yang keempat adalah kedua jari-jari kaki. Setelah itu di dalam sujud membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu membaca takbir Allahu Akbar untuk duduk di antara dua sujud. Di dalam duduk di antara sujud dinamakan duduknya adalah duduk iftiros.
duduk iftiros. Di dalam duduk ada bacaan yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu takbir lagi untuk melaksanakan sujud terakhir. Allahu Akbar. Setelah sujud membaca takbir lagi Allahu Akbar untuk melaksanakan duduk tasyahud akhir. Setelah duduk tasyahud akhir yang nama duduk tawaruk, maka membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah, disunatkan menggantungkan jari ke depan. Dilanjutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu membaca salam pertama yang hukumnya sebagai rukun salat. Assalamualaikum warahmatullah, dengan menoleh ke kanan, hukumnya sunnah. Sedang membaca salamnya kedua, Assalamualaikum warahmatullah, beserta menolehnya adalah hukumnya sunnah. Demikian pemaparan tentang bab sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah ilmu pengetahuan untuk menjadikan sholat yang benar. Bila ada kekurangan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini tugasmu adalah menjawab evaluasi yang ada berikut ini. Akhiran mini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.